I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Coach Prim yang baik, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa kembali kalian semua hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita ketemu lagi di dalam sesi inspirational story dan motivasi dari Coach Prim. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan ke teman-teman semua, saya meminta bantuan teman-teman untuk bisa memberikan tombol like, subscribe, dan juga mengaktifkan lonceng atas semua postingan saya, sehingga teman-teman bisa selalu mengikuti sesi-sesi inspirational story dan motivasi dari saya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menyapa teman-teman semua, terutama yang sudah menjadi orang tua. Oke, teman-teman sudah menjadi orang tua, bagaimana rasanya, bahagia atau senang? Pastinya kita senang sekali ya, kita sudah punya anak adalah harapan kita ketika kita menikah. Semua pasangan berdoa, semoga Tuhan mengkaruniai mereka dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan mengkaruniai kita dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang akan mampu kelak menjadi anak-anak yang kita banggakan dan menjaga kita di hari tua kelak kita. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya sangat wajar dan sebuah motivasi yang sangat wajar sekali. Tapi akhir-akhir ini ada sebuah kisah yang menarik perhatian saya, yaitu tentang ada sebuah kisah viral di awal Juni tahun 2020 tentang seorang anak yang viral di sosial media karena mengumumkan lewat media massa secara resmi bahwa dia memutuskan hubungan darah atau memutus hubungan silaturahmi dengan orang tua kandungnya sendiri. Nah, ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik perhatian saya karena hubungan orang tua dan anak itu menjadi semacam sebuah hubungan yang sakral begitu ya, hubungan yang sakral. Bahkan selama ini kita mendapatkan sebuah pandangan bahwa surga itu ada di telapak kaki orang tua dan sebagainya, dan tentu kita semua meyakini dan mengiyakan hal tersebut. Lalu ramai-ramai orang di seluruh Indonesia ini menjudge anak tersebut sebagai anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Oke, lalu semua orang melakukan hal yang sama, menganggap bahwa anak tersebut adalah anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nah, teman-teman, saya ingin memberikan perspektif yang berbeda kepada teman-teman pada kesempatan kali ini. Saya ingin teman-teman bisa memandang sebuah permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa seorang anak itu boleh untuk durhaka terhadap orang tuanya. Saya tidak mengatakan bahwa seorang anak melakukan tindakan yang tidak baik terhadap orang tuanya adalah sebuah kebenaran. Sebenci-benci apapun kita terhadap orang tua kita, tentunya kita harus tetap bisa memperlakukan kita dengan baik. Karena kalau saya sudah bahas di beberapa kali saya sharing sebelumnya terkait dengan smart emotion, tidak ada kita bisa mengkontrol tindakan orang lain terhadap kita, apa yang akan mereka berikan terhadap kita, tapi kita bisa mengkontrol bagaimana cara kita merespon segala tindakan yang orang lain berikan kepada kita. Nah, itu ya yang dibahas durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Nah, bagaimana kalau seandainya hari ini saya mengajak teman-teman melihat dari sebuah perspektif yang berbeda? Bagaimana jika orang tua yang durhaka terhadap anaknya? Yuk, kita coba lihat dari sisi yang berbeda. Selalu dibahas anak durhaka terhadap orang tua, anak durhaka terhadap orang tua, anak durhaka terhadap orang tua. Tapi saya hampir tidak pernah melihat ada orang yang membahas durhaka orang tua kepada anaknya. Seperti apa sih? Kalau menurut saya tidak tahu ini masalah sebuah sudut pandang. Mungkin teman-teman punya sudut pandang yang berbeda dengan saya, it's okay. Sudut pandang yang berbeda itu membuat kita semakin kaya akan pemahaman dan membuka ruang diskusi kita semakin menarik. Nah, kalau menurut saya ada loh orang tua yang durhaka terhadap anaknya, misalnya adalah seperti orang tua yang secara sengaja tidak menafkahi anak-anaknya, orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kekerasan fisik. Ya, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ada seorang orang tua yang anaknya bikin salah dikit aja itu kena pukul. Karena salah dikit aja udah kena tampar, ditendang, dijambak, dibenturkan kepalanya ke tembok, sampai bisa disundut rokok, dilempar pisau, dicaci maki dengan nama-nama hewan. Dan itu berlangsung hampir setiap hari sampai belasan tahun bahkan puluhan tahun di dalam hidup anak-anak tersebut. Oke?
Bisa teman-teman bayangkan, anak-anak yang dibesarkan dengan cara seperti itu akan menciptakan sebuah rasa dendam yang sangat dalam di hati anak. Dan dendam tersebut akan menciptakan generasi yang jahat dan sakit secara mental. Jadi hati-hati kepada semua orang tua di seluruh dunia ini. Ini menjadi sebuah self-reminder buat saya bahwa betul Tuhan memberikan kita hak lebih daripada anak-anak kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang tua yang durhaka kepada anak-anak kita. Ya, orang tua membesarkan dengan cara mempermalukan anak di depan umum menjadi sebuah kebiasaan. Dengan cara seperti itu sesungguhnya orang tua tersebut sedang membunuh harga diri anaknya, membunuh karakternya. Saya seorang NLP practitioner. Saya juga seorang hipnoterapis. Saya menangani klien. Saya menangani beberapa klien yang memiliki kasus adalah anak-anak itu yang dibesarkan dengan cara kekerasan oleh orang tua mereka. Walaupun saat ini usia mereka sudah 30 tahun, sudah 40 tahun gitu ya. Bahkan mereka sudah masuk ke dalam suatu usia yang sebenarnya kalau kita kategorikan itu usia tua gitu ya. Tapi rasa dendam mereka terhadap para abusive parents ini sulit sekali untuk di-healing loh teman-teman. Ya, kenapa sih bisa begitu gitu ya? Kenapa rasa dendam seorang anak kepada orang tua yang membesarkan dengan kekerasan terhadap mereka, atau boleh kita sebut sebagai abusive parents gitu ya? Kenapa seorang anak itu dendamnya jauh lebih besar kepada seorang abusive parents daripada kepada mantan pacar atau mantan suami atau mantan istrinya mereka? Anak itu punya ekspektasi tentang sosok orang tua. Kekecewaan anak terhadap orang tua itu akan menuai badai di dalam hubungan mereka. Dan bisa jadi hubungan itu akan mengandung sebuah tingkat toksik yang sangat tinggi. Makanya teman-teman, kalau seandainya saya menemui ada kasus di mana anak berkonflik dengan orang tua, saya nggak mau judge anaknya. Saya tidak akan serta-merta menjustifikasi anaknya. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana cara dia dibesarkan. Kita tidak pernah tahu apa yang orang tuanya sudah lakukan pada dia, sehingga hubungan itu bisa menuai sebuah badai. Maka di dalam hal ini kita harus melihat segala aspek secara berimbang. Jadi pesan saya kepada seluruh orang tua untuk melakukan yang namanya introspeksi. Ya, introspeksi. Oke, semua bisa bikin anak. Mohon maaf. Semua bisa, sebagian besar dari kita bisa hamil dan bisa melahirkan anak. Semua dari kita bisa menanamkan benih kita di rahim istri kita. Tetapi tidak semua orang pantas untuk menjadi orang tua. Ya, jadi kalau seandainya menurut kalian sebagai orang tua, anak di mata kita terlihat sebagai anak durhaka, saran saya introspeksi saja, karena bagaimanapun karakter anak adalah hasil didikan orang tua. Anak-anak yang penyayang adalah hasil dari didikan orang tua yang penuh perhatian dan suportif. Anak-anak yang kasar dan emosional adalah hasil dari didikan orang tua yang kasar dan tidak mampu mengontrol emosinya. Jadi sebelum menuntut anak harus berbakti kepada kita, pantaskan diri kita dulu untuk menerima bakti dari seorang anak. Beberapa dari kalian akan menganggap bahwa sesi inspirasi saya pada hari ini kontroversial mungkin, tapi saya tegaskan sekali lagi bahwa sharing saya kali ini bukan untuk meniadakan bakti anak ke orang tua, bukan untuk meniadakan bakti anak ke orang tua, bukan itu tujuan saya sharing pada kali ini. Namun sesi sharing saya pada kali ini sebagai bahan renungan kepada seluruh orang tua, termasuk saya sendiri, karena saya saat ini sudah menjadi orang tua dari 2 orang anak. Ini sebagai sebuah pengingat bagi saya. Semoga bisa menjadi sebuah pengingat untuk semua orang tua di luar sana. Sadari satu hal loh teman-teman, anak kita itu tidak pernah minta dilahirkan. Anak kita tidak pernah minta dilahirkan. Kita sebagai orang tua mereka yang menginginkan mereka hadir di dalam kehidupan kita. Betul atau benar? Saat kita menikah dulu, semua dari kita memimpikan punya keturunan untuk melanjutkan generasi kita, untuk melanjutkan keturunan kita. Ya, kita berdoa pada Tuhan
agar anak-anak hadir di dalam hidup kita. Jadi anak itu hadir karena keinginan kita, sementara mereka tidak meminta untuk dilahirkan. Sehingga menurut saya kitalah sebagai orang tua yang punya kewajiban untuk memberikan segala bakti terbaik kita untuk anak-anak kita. Ya, jangan-jangan sebenarnya mohon maaf, kalau seandainya ini reminder juga loh buat saya. Jangan-jangan kalau seandainya anak kita boleh memilih, dia bisa memilih rahim, dia bisa memilih sel telur atau sperma. Dia mungkin tidak menginginkan kita yang jadi orang tuanya. Tolong itu dicatat. Ya, dia mungkin akan memilih orang lain yang lebih pantas jadi orang tuanya, yang lebih bisa membahagiakan dia, yang lebih bisa memperlakukan dia dengan baik. Masalahnya adalah seorang anak tidak pernah bisa memilih dari mana dia lahir, dari orang tua seperti apa. Seorang anak hanya bisa menerima takdirnya. Maka tugas kita sebagai orang tua memberikan hal-hal yang baik, memberi bakti terbaik untuk anak-anak kita. Jika kita berbuat salah dan mengecewakan anak-anak kita, minta maaflah dengan tulus. Orang tua yang meminta maaf duluan tidaklah hina. Justru momen itu mengajarkan anak-anak kita tentang kebesaran hati, kebesaran jiwa, dan mengajarkan anak-anak kita kelak tentang bagaimana mereka memantaskan diri menjadi orang tua. Ini reminder buat saya. Sekali lagi ini reminder buat saya dan semoga bisa menjadi reminder untuk seluruh orang tua di luar sana. Pantaskan diri sebelum kita menuntut anak menjadi seperti apa yang kita inginkan. Ya, salah satu durhaka orang tua juga menurut saya durhaka orang tua terhadap anaknya adalah ketika Anda salah memilihkan pasangan. Ketika Anda salah memilih pasangan, Anda salah memilihkan orang untuk anak-anak Anda, itu adalah bentuk durhaka yang paling awal. Saran saya untuk semua yang akan menikah, sebelum Anda memutuskan menikah dengan pasangan Anda saat ini, lihat bagaimana dia ketika dia sedang marah, ketika dia sedang kecewa. Kalau dia marah dan dia kecewa, dia tetap bisa mengontrol emosinya dengan baik, tidak kasar terhadap Anda, dan sebagainya. Anda bisa pertimbangkan bahwa dia adalah orang yang pantas untuk menjadi pendamping hidup Anda. Anda bisa memilih pasangan hidup, tapi ingat, anak-anak Anda tidak bisa memilih orang tua. Jadi pilihkanlah orang tua yang terbaik. Jadi pesan saya, pantaskan dulu diri Anda untuk menjadi orang tua sebelum menuntut anak harus berbakti. Pantaskan diri dulu Anda sebagai orang tua sebelum menuntut anak menjadi seperti apa yang kita inginkan. Karena pada kenyataannya, tidak semua orang pantas menjadi orang tua. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Inilah sesi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebuah reminder buat saya sebagai orang tua, reminder juga untuk Anda yang sudah menjadi orang tua. Semoga kita semua selalu bisa menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita. Have a great lovely day. Sampai ketemu di sesi sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.